Masih bersama dengan Bung Peri Sandria dan juga Bung Firman Utina. Saat ini kami akan tampilkan untuk komposisi pemain-pemain kunci yang ada di Gini. Kita akan lihat bersama karena mereka juga mendatangkan mantan pemain Barcelona yang sekarang ada di Getafe. Ada Ilaix Moriba di sisi kiri ini, posisinya sejauh ini gelandang tengah. Bung Peri. Ya, kalau kita lihat tiga pemain mereka ini yang berlaga di klub Eropa, semuanya adalah pemain gelandang. Ya, yang harus kita perhatikan sekarang adalah kita berperang nanti malam kita ada di posisi gelandang. Bagaimana cara kita bisa mematikan kerja dari tiga gelandang yang bermain di Liga Eropa ini. Ini tugasnya adalah tugas Nathan, tugas Jerner, dan tugas dari kita punya Witan ataupun Marcelino. Kita harus bisa memenangkan permainan di lapangan tengah. Apabila kita kalah permainan di lapangan tengah, ini bahaya sekali. Dan kita harus bisa rebut permainan di lapangan tengah. Oke, Bung Firman, Anda melihatnya ketika gaya permainan di Getafe, kemudian di Olympiakos, di Liga Belgia, apakah nanti bisa diadaptasi oleh para pemain ini di timnas Gini? Bung Firman. Halo, Bung Firman? Ya. Bung Firman, kami juga ingin tahu analisa Anda. Ketika mereka sudah bermain di Liga Eropa, apakah mereka akan mengadaptasi pola permainan yang sama di timnas Gini? Pasti kita tahu sendiri bahwa rata-rata pemain Eropa juga jarang ketemu dengan pemain-pemain Indonesia yang punya kecepatan, daya juang tinggi. Saya rasa mereka juga akan sedikit kesulitan untuk menghadapi tim kita sendiri, tim nasional Indonesia. Dan kita lihat bahwa saya lebih melihat pada pemain-pemain, betul sepakat dengan lini tengah ya, karena kunci dari sepak bola itu bukan hanya ada di pemain tengah itu sendiri, pemain defending, pemain striker juga kita butuh. Tapi untuk pertandingan malam ini, bagaimana peran dari ketiga gelandang pemain tim nasional Indonesia kita itu sangat kuat dalam duel 1 lawan 1. Bahkan bagaimana membuat serangan atau memberikan trupas-trupas yang baik kepada pemain-pemain sayap kita, bahkan pemain striker, karena kita punya kecepatan, baru kita tahu sendiri Stroke mempunyai goal getter yang baik. Ya, saya rasa kelebihan itu dimanfaatkan untuk bermain bola ke depan. Baik, Bung Firman. Selama catatan di Liga Yunani, kita ke Aguibo Kamara yang akan memperkuat tim Gini juga, Bung Peri. Rekor golnya sekitar 2 gol dari 10 pertandingan di Liga Yunani. Pemain gelandang seorang ini. Ya, saya rasa beliau ini bermain di Liga Eropa hanya bisa dari 10 kali pertandingan, dia bisa mencetak 2 gol. Saya rasa dia memang pemain yang berbahaya, pemain gelandang yang menyerang berbahaya, dan yang kita takutkan adalah skill individunya dia. Dia punya syuting keras, dan ini juga harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari lini belakang kita sendiri. Dan di sini juga pemain bertahan kita juga harus bisa disiplin menjaga man-to-man markingnya. Saya rasa. Sambil kami tampilkan pola permainan dari Kamara ini. Kalau Bung Peri melihat dari gaya permainan Kamara dari lini tengah memanfaatkan sudut sempit di sisi depan dengan tipe-tipe dribble seperti ini, seperti apa Bung Peri? Ini tipe-tipe seperti gaya permainan si Kamara ini memang sangat berbahaya. Dia yang saya katakan tadi, skill individu dia memang luar biasa. Dari 1 lawan 1, dari passing dia, wall pass dia, dan dia juga berani saya sekali menusuk ke pertahanan lawan. Dan ini juga kita harus padai dia. Oke. Ini merupakan cuplikan pertandingan selama di Liga Yunani. Kamara yang akan memperkuat tim Gini malam hari ini. Ada lagi Keita yang juga bermain di Liga Belgia. Bung Peri, sudut paling kiri ini. Ya, dia adalah bermain di Liga Belgia. Salah satu pemain yang diandalkan oleh Gini. Dan salah satu juga pemain yang diandalkan oleh Belgia. Dia salah satu adalah pemain yang luar biasa. Ya, kerja keras dia, kekuatan dia juga, powernya dia juga luar biasa. Oke. Kita ke Bung Firman Utina, mungkin kalau lihat 3 pertandingan terakhir antara Indonesia dan juga Gini, Bung Firman. Meskipun ini laga yang sangat menentukan secara adrenalin pemain, bagaimana Bung Firman melihatnya? Iya, ini sangat seru ya. Bahkan kita bisa lihat dari ketiga pemain key player dari Gini sendiri. Mereka mempunyai kecepatan, mempunyai dribbling yang sangat baik, mempunyai flexibility posisi yang badan yang bagus, serta mereka selalu menggunakan blind spot, cara bermain untuk gerak tipu atau gerakan menipu ke depan. Saya harap bahwa
Indonesia lebih banyak perhatian khusus kepada tiga pemain kunci dari Gini ini ya. Karena kita kalau memberikan ruang, ini saya rasa akan sangat berbahaya bagi mereka. Tapi kalau kita tidak berikan ruang, kesempatan untuk mereka balik badan, saya rasa Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Kalau head to head, siapa yang harus mengawal mereka, Bung Firman? Gimana? Kalau head to head, siapa yang harus mengawal mereka? Saya rasa mudah-mudahan Indonesia tidak akan bermain head to head karena malah lebih ricuh di pergerakan lini tengah, karena tipe kayak pemain kayak gini adalah tipe yang mobile ya, dia harus liar kemana, ke kiri kanan dan lain-lain. Kalau harus dipatokan satu pemain harus mengikuti dia, malah menurut saya malah kewalahan. Tapi jika mereka nanti akan bermain dan siapa terdekat dengan pemain kunci ini langsung pressing, saya rasa mereka nggak bisa berkembang. Baik, Bung Firman, kita ke Bung Peri. Itu opini saya. Baik, sudut pandang dari Bung Firman. Bung Peri, kemarin tim kita sempat beradaptasi dengan cuaca yang cukup ekstrim. Adaptasi juga dengan kondisi lapangan yang ada di sana. Penyesuaian yang cepat sejauh ini Anda melihat bagaimana, Bung Peri? Secara ini ya, kemarin anak-anak kita bermain di Qatar dengan kondisi cuaca panas, dan ini kita bermain dengan cuaca dingin. Ya, saya harap adaptasi ini bisa lebih cepat ya, karena satu hari sebelum pertandingan mereka sudah ada di sana untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca yang dingin. Saya rasa dengan fisik anak-anak muda kita ini kalau performanya lebih bagus, saya rasa ini tidak masalah. Oke, jadi sejak babak pertama harapan Anda langsung ofensif, ya. Mereka bermain cepat. Saya rasa permainan malam ini lawan Gini, saya berharap anak-anak Garuda kita ini bisa mengambil alih permainan di menit-menit awal, dan kalau bisa pun kita mencuri gol. Okay. Karena dalam beberapa pertemuan di tim Gini ini, kita lihat pertandingan terakhir mereka, 5 kali pertandingan mereka bisa menang sekali, seri sekali, dan mengalami 3 kekalahan. Sedangkan kita 5 kali, 3 kali menang, 2 kali kekalahan. Ya, secara organisasi, kalau saya lihat permainan ini lebih unggul di timnas kita. Peluangnya besar sekali ya, Bung Peri ya. Mudah-mudahan peluangnya besar. Yang lucunya ini di tim Gini ini, apabila permainan mereka bagus, kadang gol ini yang tadinya gol bisa jadi gol. Oke. Ya, jadi ini harus bisa ambil kesempatan untuk anak-anak Garuda kita, gitu. Jadi malam ini tidak ada kata kalah, harus menang. Kalau ini pun menang malam ini sejarah luar biasa sekali. Karena kurang lebih 68 tahun baru kita lolos ke Olimpiade. Luar biasa. Luar biasa. Ini sejarah kalau kita harus menang, dan harapan itu sangat besar bisa kita terima. Bung Firman Utina, motivasi pesan Anda untuk para Garuda Muda? Iya, tetap bermain dengan apa yang mereka sudah latih selama ini ya, dengan Coach Sintayong, karena kita tahu sendiri bahwa Coach Sintayong mempunyai taktikal yang banyak, dan itu sudah dibuktikan oleh para pemain. Jadi saya harap di pertandingan malam ini yang pertama adalah adaptasi cuaca, ya mungkin ada perubahan cuaca yang saya dengar tadi dari Om Ferry. Yang kedua adalah individu pemain mereka, ya, yang harus diantisipasi. Terus kedua dengan cara bermain mereka yang mobile. Saya harap itu bisa diredam dari tim Garuda Muda kita, sehingga kita bisa lebih pede untuk bisa menghalau mereka dan timbul keinginan baru atau motivasi yang untuk fight dan mencari ruang kesempatan dengan mereka asik menyerang, dan kita bisa lakukan counter attack. Karena beberapa pertandingan yang dilakukan tim nasional Indonesia, kita sangat baik dalam lakukan counter attack. Terima kasih banyak Bung Firman Utina dan juga Bung Peri Sandria sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu semoga malam hari ini Dewi Fortuna berpihak kepada Garuda Muda. Lolos ke Olimpiade nih ya. Persis. Menang tipis juga itu sangat membanggakan untuk kita. Pokoknya yang penting kita harus menang, tidak ada kata kalah. Luar biasa. Terima kasih Bung Peri dan juga Bung Firman Utina. Pemirsa, sesaat lagi di Kabar Petang, masyarakat antusias mendukung Garuda Muda memenangi laga play-off melawan Gini. Ini yang kita nantikan bersama. Semoga Indonesia bisa
mendapatkan skor lebih dulu. Hanya di Kabar Petang pemirsa.